Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Ruang kelas rusak parah, murid sekolah dasar negeri Simpenan Kabupaten Sukabumi terpaksa belajar lesehan di perpustakaan. Cemari tanah dan air di sekitarnya, Polres Bogor bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menyegel paksa tempat pembuangan limbah B3 ilegal di Kampung Cibadak, Desa Ciomas Tenjo. Harta benda habis tersapu banjir tahun 2021 lalu seorang lelaki paruh baya di Kabupaten Subang terpaksa hidup sendiri di rumah yang nyaris ambruk. Sebuah garasi mobil pabrik roti di Kuningan terbakar pada Rabu pagi. Kebakaran ini melalap 4 unit mobil yang berada di garasi. Warga dengan menggunakan ember dan air berusaha memadamkan api yang membakar sebuah garasi mobil pabrik roti di Desa Sangkan Mulia, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Rabu pagi. Namun, api semakin membesar. Warga pun langsung menghubungi petugas damkar Kuningan. Petugas damkar Kuningan yang tiba di lokasi kejadian berhasil memadamkan api yang melahap garasi mobil pabrik roti. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik pada salah satu mobil pickup yang dengan cepat membakar 3 unit mobil lainnya dan sejumlah barang di dalam garasi. Dari 4 mobil yang terbakar, 1 unit mobil pickup terbakar 100%, sedang 3 mobil lainnya terbakar pada bagian samping kanan dan kiri serta kabin depan. Awal mula api terjadi pada mobil bak warna hitam jenis Grand Max. Nah, api tiba-tiba muncul dari bawah mesin mobil. Diduga mobil dimaksud mengalami konsleting arus pendek listrik. Nah, kemudian kami meluncurkan 1 unit kendaraan damkar dan juga 5 personil untuk menangani kebakaran dimaksud. Dan dari hasil olah kejadian di tempat perkara bahwa penyebab kebakaran itu diduga dari konsleting arus pendek listrik kendaraan mobil. Nah, kerugian diestimasi kurang lebih Rp133.500.000. Itu dari 5 jenis kendaraan dengan resiko rusak sedang sampai rusak berat. Dan alhamdulillah tidak ada sampai korban jiwa. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut. Namun pemilik pabrik roti mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Pertandingan sepak bola di Desa Loji Sukabumi berakhir ricuh setelah seorang panitia dipukul dan diinjak hingga pingsan oleh 2 orang supporter. Setelah polisi menyelidiki kasus ini, kedua pelaku berhasil ditangkap. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kericuhan berawal saat tim CRV dari Desa Loji bertanding melawan tim Avanza dari Desa Sangrawayang di lapangan Bojong Kopo pada Jumat pekan lalu. Karena tim Avanza unggul 2-0, salah satu pendukungnya melakukan selebrasi di menit-menit akhir menyalakan kembang api saat pertandingan masih berlangsung. Hal itu kemudian memicu pendukung dari tim CRV memprotes panitia. Salah seorang dari pihak panitia kemudian mendatangi pendukung yang menyalakan kembang api tersebut. Namun, dari arah belakang, korban justru dipukul dan diinjak oleh 2 orang hingga pingsan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelakunya. Pertandingan sepak bola tersebut masih berlangsung, akan tetapi salah satu dari pendukung tim Avanza ada yang menyalakan kembang api. Kemudian yang namanya korban mendatangi ofisial dari tim Avanza. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang melakukan pemukulan. Kemudian korban terjatuh dan ada 1 orang lagi yang menginjak korban. Kedua tersangka saat ini ditahan di Polsek Simpenan dan masih diperiksa secara intensif. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.
Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menyegel paksa tempat pembuangan limbah B3 ilegal di Kampung Cibadak, Desa Ciomas Tenjo, Kabupaten Bogor. Pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya tersebut mencemari tanah dan air di sekitar permukiman warga dan lahan milik perhutanan. Lahan seluas 3.000 meter milik salah seorang warga yang diduga sengaja dijadikan tempat pembuangan limbah, bahan beracun dan berbahaya secara ilegal disegel paksa aparat Polres Bogor bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Bogor. Sekitar lokasi kini telah dipasang garis polisi. Tempat yang diduga dijadikan tempat pembuangan limbah beracun dan berbahaya meresahkan warga sekitar. Sebab dari tempat yang tidak memiliki izin ini telah mengeluarkan bau tak sedap serta ditenggarai menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tak sedikit warga yang terserang penyakit kulit dan gatal-gatal akibat air sumurnya tercemar limbah B3. Padahal pemerintah desa sudah memberikan teguran kepada warganya yang memiliki lahan tersebut untuk tidak melakukan aktivitas ilegal yang berdampak berbahaya pada masyarakat sekitar. Bapak sebelumnya udah pernah melakukan pencegahan? Sudah. Terus pemilik siapa namanya Pak? Kalau pemilik yang buang sih Tami, Pak. Tami ya. Usia berapa tuh Pak? Kalau saya belum tahu ya. Dia tetap membuang aja Pak, mesti Bapak melarang. Ya setuju. Tapi warga sini? Bukan Pak, Warga mana Pak? Tapos dia alamat Tapos. Tapos mana? Depok? Kecamatan mana? Kecamatan Tenjo. Oh, masih Tetangga sebelah. Pak, aktivitas ini yang Bapak tahu udah berapa lama, Pak? Kurang lebih 1 tahun. Penyegelan ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya lahan di tengah hutan yang dijadikan pembuangan limbah B3 ilegal. Polisi bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor langsung mengecek ke lokasi dan menemukan adanya pembuangan limbah B3 dari industri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi yang diduga sudah menjadi lokasi pembuangan sekitar 1 tahun. Di TKP kami menemukan adanya pembuangan limbah dari limbah industri yang ini kami duga merupakan limbah B3 karena di dalam kemasan juga ada petunjuk yang menunjukkan bahwa limbah tersebut adalah limbah B3. Hasil keterangan sementara dari saksi yang kami peroleh untuk lahan sebagian adalah lahan milik si pembuang, dugaan yang membuang limbah di lokasi ini. Kemudian sebagian lagi itu adalah lahan perhutani. Saat ini kami baru melakukan cek TKP. Setelah ini kami akan mengumpulkan saksi-saksinya baik itu dari masyarakat maupun nanti bersama-sama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dari PPNS-nya. Polisi akan melakukan proses penyidikan terhadap dugaan pencemaran lingkungan ini dengan memanggil pemilik lahan yang dikenakan pasal pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kota Bogor.